Saudaraku sekalian, kalau kita bertumbuh dewasa, terus bertumbuh dewasa, saudara, dalam hubungan dengan Tuhan, kita dapat memiliki langkah-langkah ofensif, langkah-langkah aktif, seperti langkah-langkah menyerang saudaraku. Bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti positif. Kalau kita biasanya selama bertahun-tahun berprinsip yang penting kita tidak berbuat salah, dan dengan cara itu kita berkenan kepada Tuhan. Bertahun-tahun kita memiliki cara berpikir demikian pada umumnya. Yang penting kita tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan perbuatan dosa, dan hal itu cukup membuat kita benar di hadapan Allah dan berkenan. Sebenarnya ini masih langkah defensif, saudaraku. Ya, langkah defensif, langkah bertahan. Kalau kita bertumbuh dewasa seperti yang tadi telah saya kemukakan, kita memiliki langkah ofensif. Kita bukan saja tidak melakukan dosa atau pelanggaran. Memang itu harus kita lakukan, saudara. Memang itu harus kita lakukan. Langkah ofensif kita adalah kita mengejar, kita menyerang. Kita yang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Itu langkah ofensif. Kita mempertanyakan kepada Bapa di surga, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Jadi kita yang mempersoalkan atau mempertanyakan. Jelas, saudaraku, kita sudah tidak boleh berbuat salah lagi, ya. Jelas itu tidak boleh. Tetapi kita bukan hanya tidak berbuat salah, tetapi kita juga sungguh-sungguh mau mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Langkah ofensif kita itu akan disertai dengan tekad kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi yang mungkin bisa kita perbuat. Kita akan berani berkata, aku berjanji Tuhan untuk hidup suci. Aku berjanji Tuhan tidak menyentuh apapun yang bisa mendukakan hatimu. Ya. Kita sering takut mengucapkan janji-janji seperti itu. Karena kita takut berbuat dosa, lalu kita akan dikutuk. Sudah janji kok, lebih baik tidak janji. Lalu bikin salah juga, enggak apa-apa, orang enggak janji, lalu minta ampun. Jadi tidak terlalu besar kesalahan yang dilakukan karena tidak ada janji. Saudara, kesalahan tetap kesalahan, nilai kesalahan tetap sama. Nah, kalau kita berani berjanji, berkomitmen, bernatsar, bertekad di hadapan Allah untuk hidup suci, saya mengerti bukan berarti kita lalu tidak pernah salah, bisa salah juga, bukan tidak mungkin. Tapi kita tidak pernah mentolerir kesalahan itu.
Kita tidak bermaksud melakukan kesalahan itu. Dengan ikrar dan janji itu kita menjaga hidup kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari untuk hidup lebih benar. Dan itu bisa memberikan kita kekuatan, potensi untuk lebih tidak melakukan suatu kesalahan. Ya, dengan tekad janji nazar itu, saudara, ketika ada kesempatan berbuat salah, kita diingatkan, aku sudah janji tidak melakukan kesalahan. Ketika ada kemarahan, ketika ada dendam, ketika ada kebencian mau meluap, kita berkata, aku sudah janji. Dan ternyata, saudara, itu efektif sekali. Benar-benar efektif, saudara. Untuk bisa membawa kita atau membuat kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Itu ofensif kita. Kita berani bertekad, berani berjanji, berani bernasar, saudaraku. Lalu seperti yang tadi saya kemukakan, kita berusaha untuk mencari apa yang dapat menyenangkan Tuhan. Jadi menit jam yang kita jalani menjadi menit jam yang berharga. Karena di situ kita memperoleh kesempatan untuk menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Allah. Bukan hanya bertahan tidak berdosa, tetapi tekad untuk tidak berbuat dosa sama sekali. Dan kita mau melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan inilah, saudara, yang membuat kita benar-benar berkemas-kemas. Ini yang membuat kita benar-benar mempersiapkan hari kematian kita, saudara. Dengan demikian hidup kita akan terbelenggu, saudara. Kita akan terikat oleh tekad, ikrar, janji, komitmen nazar kita itu. Kita membawa diri kita kepada keadaan di mana kita terbelenggu oleh janji tekad kita tersebut. Dan komitmen untuk setiap menit jam hari kita menyenangkan hati Allah saja. Dan ini kehidupan yang Allah kehendaki. Ini yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyanyi, ikut doa, lalu kita menyembah-nyembah kepada Tuhan, saudara. Tetapi di setiap saat hidup kita menyenangkan Dia. Itu lagu kita, itu pujian kita, itu penyembahan kita, saudara. Nah, kehidupan seperti ini, saudara, kehidupan yang akan berlanjut nanti di kekekalan. Nah, saudara akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Setiap kali kita berbuat salah, kita bukan hanya minta ampun, tapi kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Bahkan kesalahan yang tidak pernah atau belum pernah kita lakukan, ya, juga kita tekad untuk tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saudara tentu harus memiliki keberanian di dalam hal ini. Ingat, saudara, kalau tidak demikian kita mau apa dalam hidup ini? Ya. Kalau kita tidak demikian, kita mau apa dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita secara benar kalau tidak berbuat demikian? Saya juga mengerti hal ini terkesan berlebihan, saudara. Tetapi kalau kita suatu saat melihat kekekalan, kita akan tahu bahwa hal ini hal yang standar, yang wajar. Ketika kita melihat kekekalan yang dahsyat, bagaimana mengerikannya orang yang terpisah dari Allah, dan betapa agung, mulia, dan beruntungnya orang yang bersama-sama dengan Tuhan.
baru kita tahu, saudara, bahwa apa yang kita dengar ini dan kita lakukan ini hal standar. Ya, saya kira itu pesan yang saya sampaikan kepada saudara. Yuk kita bersama-sama berubah. Saya bukan orang yang sudah baik atau lebih baik atau lebih benar. Saya bukan orang yang sudah benar-benar benar, tapi saya mengajak kita nekat untuk menjadi lebih baik. Untuk benar-benar menjadi benar. Kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan menjadi pelajaran berharga. Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Dari waktu ke waktu, dari menit ke menit. Ya, ayo. Kita menaikkan satu pujian, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu, Bapa kami. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Elohim Yahweh, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Tuhan Yesus, di mana Engkau ada, aku percaya Tuhan, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan doa pagi ini. Kami akhiri doa pagi ini Bapa dengan ucapan syukur, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian besok pagi jam 5 seperti biasa. Dan nanti siang jam 2 ada wanita surgawi. Tuhan memberkati.